Setelah resmi masuk ke Seven Blood Eyes, Shuqing akhirnya mulai melihat wajah asli sekte ini. Di bawah cahaya senja, ia bersama 3 murid baru lainnya berjalan menaiki jalan, setapak menuju puncak. Suasananya memang indah, tapi penjelasan dari senior yang memimpin, mereka justru membuat semuanya terasa semakin dingin. Senior itu langsung mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Menurutnya, Seven Blood Eyes sebenarnya bukan sekte dalam arti yang biasa. Tempat ini lebih seperti sebuah bisnis raksasa yang dibangun di atas aturan kejam dan persaingan. Hidup mati. Di sini semua murid dibagi menjadi 2 dunia, on-peak dan off-peak. Shuqing dan 3 murid baru lainnya masuk ke golongan off-peak, tempat para murid harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Bahkan untuk tinggal di kota sekte saja mereka harus membayar biaya harian. Kalau tidak mampu membayar, mereka akan diusir. Dan kalau masih nekat bertahan, formasi sekte akan langsung membunuh mereka. Meski terdengar brutal, banyak orang tetap ingin datang ke tempat ini. Karena dibanding dunia luar yang dipenuhi mutagen, binatang buas dan kekacauan, kota Seven Blood Eyes justru dianggap sebagai tempat yang aman. Tapi keamanan di sini dibayar dengan harga yang sangat mahal. Lalu senior itu menjelaskan inti sebenarnya dari sekte ini. Bukan persahabatan, bukan loyalitas, bukan juga rasa hormat. Satu-satunya hal yang benar-benar menyatukan semua orang di Seven Blood Eyes adalah keuntungan. Sekte ini menghasilkan profit yang luar biasa besar setiap bulan, dan siapapun yang berhasil mencapai foundation, establishment akan mendapat bagian dari hasil itu. Karena itulah semua murid off-peak rela bertarung, bersaing, bahkan menghilang secara misterius demi bisa naik ke on-peak. Kemudian Shuqing mengetahui hal paling penting bagi murid Seventh Peak, yaitu Dharma Boat. Kapal ini bukan sekadar alat transportasi, tapi juga tempat tinggal, partner tempur, sekaligus inti dari kultivasi mereka. Tanpa Dharma Boat, seorang murid Seventh Peak tidak akan punya masa depan. Bahkan jika dalam 3 tahun mereka gagal mendapatkannya, kultivasi mereka akan dihancurkan dan mereka diusir dari sekte. Saat identitas mereka diaktifkan dan jubah murid dibagikan, Zhou Xingpeng tanpa ragu langsung membeli sebuah Dharma Boat. Tapi yang paling mengejutkan adalah Shuqing juga melakukan hal yang sama. Ia mengeluarkan 100 Spirit Stone dan langsung membeli kapalnya sendiri. Dari sini terlihat jelas bahwa Shuqing sudah paham satu hal. Di tempat seperti Seven Blood Eyes, hanya mereka yang bergerak cepat yang punya peluang untuk hidup lebih lama. Namun sebelum pergi, senior itu menghentikan Shuqing dan memberinya peringatan yang sangat tajam. Ia menyadari bahwa Shuqing selalu siap menyerang kapan saja, sampai-sampai kebiasaan itu terlihat jelas dari cara tangannya bergerak. Senior itu lalu menasihatinya agar belajar menyembunyikan niat membunuhnya, menjadi seperti jarum yang tersembunyi di dalam sutra. Dan dari momen itu Shuqing pun sadar